Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi nabi wa alihi. Qala Allah ta'ala wa zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardun 'ala kulli muslim. Wa qala al-imam Habib Abdullah bin Muslim al-Tahir al-Alawi radhiyallahu anhu wa radi'ana minhu wa rahimahullah wa rahimana bihi wa nafa'ana bihi fid darin amin. Wa min ma'asiyah, termasuk daripada maksiat tangan, wal maksud wal qulul wal qatl, wa fi kafaratu mutlaqah, wa hiya itqu raqabatin mu'minatin salimah, fa in 'ajaza sawma shahrayn mutatabi'ain, wa fi 'ahdihi al-qisas illa in ufi'a. Termasuk daripada maksiat tangan adalah al-maks. Al-maks ini dalam bahasa kita sesuatu yang diambil, ditarik dari para pedagang. Jika dagang itu masuk ke sebuah tempat, kota atau daerah, maka diambil dulu sekian persen. Mungkin kalau kita mirip-mirip bea cukai, mirip-mirip bea cukai, atau mungkin kalau pajak perdagangan mungkin di sini. Jadi hukumnya kan termasuk daripada kemaksiatan, maksiatan. Kenapa demikian? Karena belum orang ini laku sudah diambil duluan, sudah diambil sekian persen daripada barang yang masuk. Di barangnya baru masuk, entah masuk ke negara tertentu atau masuk ke daerah tertentu, atau dipotong sekian dulu, bayar sekian dulu. Ini hukumnya haram, tidak dibolehkan. Walaupun resmi, karena resmi di sini ada kalanya resmi itu tidak sesuai dengan syariat. Saya kasih contoh ya, pajak tempat-tempat hiburan, hukumnya jelas haram. Pajak tempat-tempat hiburan itu jelas haram. Artinya harus kita tutup ini. Dan di antara kewajiban pemerintah itu menutup tempat-tempat kemungkaran, ya, menghilangkan kemungkaran di daerahnya semampunya. Jadi kalau malah ditarik pajak tempat hiburan, tidak apa-apa operasi tapi bayar sekian. Atau contoh pajak minuman keras. Di miras itu sudah menjadi rahasia umum. Kalau yang nggak berisi, maka itu yang biasanya dihancurkan sebelum Ramadan, ya, disita, dihancurkan. Itu yang nggak berisi, artinya nggak bayar pajak. Kalau dia bayar pajak aman, ya, yang di hotel itu bayar pajak semua itu aman. Jadi tetap pajak dari hal tersebut haram, dan semua yang ikut andil apalagi itu merasakan, itu berarti merasakan sesuatu yang gak halal, sesuatu yang tidak halal. Sehingga dalam hal ini pekerjaan tersebut tidak dibenarkan. Saya nggak mengatakan semua pajak itu haram, tidak. Pajak dari apa dulu? Ya, pajak dari apa dulu? Kalau pajak dari hiburan, pajak dari minuman keras itu haram. Nariknya itu, ngambilnya itu nggak boleh, karena dia membolehkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah dengan pembayaran.
Atau contoh seumpama karena ngambil di lewat daerah kita semua, biar gampang ditarik. Yang sering biasanya tetap gitu ya, truk-truk yang bawa barang itu nanti lewat mana dia tarik lagi, istilahnya itu dia pungli lah. Nanti belok mana lagi ditarik lagi. Bukan jasa, kalau jasa itu dia ngatur lalu lintas. Dan apa ya? Dijawab hanya untuk biar orang itu gampang nyebrangnya, ya. Karena saking padatnya jalan sehingga dibantu dengan orang yang mengatur lalu lintas. Orang-orang biasa, bukan polisi, dia orang-orang biasa. Itu nanti diberi seikhlasnya, tidak masalah. Karena ada jasa di sini. Ada capek yang perlu diberi. Tapi kalau nggak ada, cuma karena lewat kampungnya tarik, nggak bisa, ya, tidak bisa demikian. Karena itu masuk di kampung. Kemudian selanjutnya bulul ini istilah khusus di dalam harta rampasan perang. Itu kalau belum dibagi, tapi ada sebagian yang pernah tahu-tahu ngambil harta perang sebelum dibagi. Jadi ghanimah, harta rampasan perang itu apa sih sebagai maksudnya? Semua barang-barang yang dibawa oleh musuh ketika dia kalah perang, maka barang-barang itu dirampas dan halal khusus untuk umat Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Utitu khamsan." Aku diberi oleh Allah 5 perkara. Lam yuqabulna nabiyyun qabli. Yang tidak diberikan 5 perkara ini kepada Nabi sebelum aku. Di antara 5 tersebut, uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan untukku harta rampasan perang. Artinya hukumnya halal, bukan syubhat atau haram, tidak, hukumnya halal. Karena haram sama dengan syarat yang diperangi orang kafir. Oleh diperangi muslim juga, lapor antar kampung yang nggak bisa maksudnya. Ya, hukumnya tetap itu harta dia. Nah ini hukumnya nggak apa-apa dan dibagi. Ada pembagiannya dalam Al-Qur'an disebutkan di surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada aku, ya Muhammad, al-anfal. Anfal ini tadi harta rampasan. Qulil anfal lillahi wa rasul. Pembagiannya ada disebutkan dibagi 5 ya. 4/5 untuk yang ikut perang. 4/5 untuk yang ikut perang. Yang 1/5 ini dibagi 5. Pertama, lillahi, untuk Allah Ta'ala, artinya untuk maslahat agama, masjid, pondok, itu sih. Ya, kemudian Rasul, ya, baru kemudian keluarga Nabi, keluarga Nabi, baru kemudian yatama, anak yatim, dan masakin orang miskin. Ya, karena itulah di bab zakat keluarga Nabi itu gak boleh dikasih zakat, karena mereka mencukupi dari 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang. Cuman sekarang gak ada lagi, karena itulah sekarang ini boleh memberi mereka zakat asal mereka masuk kepada dalam golongan tersebut. Itu lebih utama karena termasuk daripada kebijakan Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam barang ghanimah sebelum dia dibagi, tahu ada yang ambil. Mau itu yang ikut perang atau nggak ikut perang, atau yang dapat jatah di 1/5 dari 1/5 itu. Jadi sebelum dibagi dia ambil duluan. Hukumnya ini mana siang. Terus saya kan ada jatah di situ. Iya, nggak boleh karena belum dibagi. Ini
Jadi kata ulama mengatakan sama dengan seseorang yang dia ini mendapat warisan tapi belum terbagi warisan itu. Itulah repotnya ya, kalau warisan itu lama gak dibagi itu. Akhirnya ada sebagian ahli waris menggunakannya, bahkan sampai menjualnya sebelum dibagi apa. Walaupun dia mengatakan kan saya ada habis itu, tidak bisa karena belum dibagi. Ketika belum dibagi berarti Anda belum memiliki secara penuh. Setelah dibagi, tapi dibagi di sini, setiap ahli waris mengerti jatah dia bukan diberi. Karena kalau yang aset tidak bergerak kan tidak bisa langsung dibagi, dia perlu dijual dulu, kemudian dijadikan uang baru dibagi. Nah ini yang seperti ini nggak bisa diberikan, tapi dibagi langsung wajib. Apa dibagi? Setiap ahli waris itu mengerti jatah dia dari tanah ini sekian persen, dari rumah ini sekian persen, dia harus tahu. Sekiranya akhirnya kalau memang dia ingin menjual, dia hanya boleh menjual jatah dia, tidak boleh dia menjual jatah yang bukan miliknya. Nah ini repotnya kalau belum terbagi, tahu-tahu sebagian ahli waris menjual, menggunakan, menyewakan, uangnya diambil sendiri. Nah ini yang repot. Ini masuk kepada kategori guru. Hukumnya tidak dibolehkan. Kemudian wal khatar, termasuk daripada maksiat anak adalah pembunuhan. Pembunuhan ini sangat berat ya. Sampai Nabi bersabda, salasun minal kabair. Salasun ada 3 termasuk dosa besar yang mana Allah Ta'ala memastikan orang ini masuk neraka. Di antaranya al-isyrak billah, syirik kepada Allah. Kemudian wal qatl, bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang muslim sengaja, maka balasan dia neraka jahanam selama-lamanya. Ini hampir mirip orang kafir. Orang kafir itu selama-lamanya. Arti lamanya itu bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, selama-lamanya. Tidak ada keluar. Ini berat ya. Ini berat Quran. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam. Ya. Maka balasan dia neraka jahanam khalidan selama-lamanya. Ya, hati-hati urusan nyawa orang. Jangan hanya masalah tanah saja berani bunuh orang, masalah rebutan lahan parkir berani bunuh orang. Ya, ini kalau sudah urusan nyawa ini berat. Sampai disebutkan jika ada seumpama kata Nabi Muhammad, seumpama 1 dunia itu ikut andil dalam pembunuhan 1 orang muslim, sedunia ini ikut andil, maka pasti sedunia itu kena kisos semua, kena penggal semua. 1 dunia itu dia. Artinya semua yang ikut andil di dalam membunuh orang muslim, mau itu yang mendukung, mau itu yang memuji membunuhnya, ya sudah apa, atau yang menunjukkan, memberitahu di sini tuh orangnya, ini loh alatnya, saya bantu alatnya, itu kena kisos juga dalam dunia. Kalau tidak ada kisos di dunia, mungkin di negara kita nggak terlalu hukum kisos, di akhir kena kisos, walaupun soleh, walaupun ahli masjid, meninggalnya baik tetap di akhirat tidak kisos. Kenapa? Urusan hak
biarkan hak orang itu, nggak mungkin dibiarkan. Jangan gitu, doanya orang terzalimi aja pasti diterima. Sebutkan dalam hadis salah da'awat la yashukku fi ijabatihi, 3 doa yang tidak diragukan lagi mustajabnya. Pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang terzalimi. Bahkan kata ulama, walaupun yang terzalimi ini kafir, dosa orang kafir doakan tidak diterima. Dia untuk selamatnya dia di neraka gak diterima karena dia kafir. Tapi untuk pembalasan kepada yang boleh Allah ijabai. Orang kafir doa, yang terzalim doa diterima. Kenapa? Karena ini urusan terzalim. Sehingga disebutkan dalam suatu hadis diskusi seumpama kalau layak bagi li ahli nar an yadkhulan nar walahu ala ahli jannah madlamatun hatta aqsa'an. Tidak boleh ahli neraka masuk ke neraka selama dia pernah didolimi oleh orang yang mau masuk surga, kecuali ahli hidup. Ini orang mau masuk neraka nih, jangan dulu. Kau pernah didolimi sama ahli surga, ya? Yang ahli surga belum masuk surga dibalas. Contoh ada di waktu Jumatan maling sandal. Jadi repotnya maling sandal yang orang kubar, coba orang sholat mungkin aman. Ini orang kubar ngambil sandal. Akhirnya yang gebukin satu masjid, khotib-khotibnya gebukin. Pertanyaannya sekarang, apa hukuman orang yang mencuri? Potong tangan. Sekarang harga sandal itu sampai ya kepada nisab. Saya kembali bahasnya. Nisab orang yang potong tangan itu 1/4 dinar, 1.200.000 minimal. Ini sandal paling nggak sampai 50 ribu. Dia ngambil, yang gebukin satu masjid. Maka semua yang gebukin ini kena kisos, kena balasnya. Walaupun yang mencuri ini nantinya masuk neraka, tapi tidak boleh dimasuk neraka. Engkau balas dulu. Jadi oleh satu khotib yang sholat Jumat semuanya kena. Apa balas di sini Ustaz? Yaitu masing-masing daripada yang pernah pukul dia itu diberi dosanya orang ahli neraka. Berapa kali dia mukul, sebanyak itulah dosa ahli neraka ini diberikan kepada dia. Bisa-bisa ahli neraka ini langsung bersih dia dari dosanya, masuk surga. Kenapa? Karena dia hanya terzalim. Jadi beruntungnya orang yang terzalim di dunia, walaupun amalnya gak banyak, nanti banyak yang akan ngambil dosanya. Banyak yang ngambil dosanya. Asal dia gak doakan ngelepis dia. Istilahnya itu kalau orang ngomongin orang yang mendzalimi dia itu sudah balas. Ada ngomongin, ada ngejek dia itu sudah balas. Sudah gak bisa lagi dia. Apa? Didzalimi sabar. Ngeluh kepada Allah. Kenapa? Karena nanti di akhirat Anda akan memberi dosa kepada dia. Bagaimana keadilan Allah itu akan nampak di akhirat, bukan di dunia. Di dunia itu keadilan Allah gak nampak di sini. Jangan heran, ada orang zalim pemakmur, ini orang baik sengsara terus. Jangan heran, karena di dunia ini bukan tempat pembalasan, bukan tempat keadilan Allah. Nanti yang nanti di akhirat. Itulah Malik Yaumiddin. Allah lah raja di hari pembalasan. Kapan itu? Nanti, bukan di sini. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malul zalimun." Janganlah engkau mengira Allah itu lalai dari
Oh, belum saatnya. Bukan di sini, tempat kalian bukan di sini. Jadi jangan dikira Allah itu mendiamkan kezaliman. Innama yu'akhirukum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah itu ingin mengakhirkan pembalasan mereka di hari di mana semua mata pada membelalak, pada melotot. Dia kira gak dibalas, tahu-tahu dibalas bukan. Waktu itu gak ada lagi tempat untuk taubat, gak ada lagi. Di akhirat gak ada taubat. Di akhirat gak ada taubat. Disebutkan malaikat-malaikat itu ketika beliau mendengarkan teriakan ahli neraka, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, Wailah yang maha penyayang, yang maha memberi, itu terus teriakan ahli neraka. Kata Malik, coba kalian teriak itu di dunia, manfaat. Masalahnya sudah di neraka, sudah gak bisa. Anda bilang ya Allah di dunia, faedah. Ya Allah, ya Allah, faedah. Tapi kalau di neraka gak bisa lagi. Sehingga di neraka itu banyak zikir, yang positif banyak zikir, tapi gak faedah. Sehingga dalam hal ini hati-hati dengan mendolimi orang. Hati-hati ya. Disebutkan dalam suatu hadis, nanti akan ada suatu masa di mana seseorang itu kalau enggak dia mendolimi orang, dia didolimi. Kalau saya enggak curang, saya dicurangi. Kalau enggak saya enggak nyerang dulu, saya diserang. Kalau kata Nabi, kalau sudah terjadi masa itu, jadilah engkau yang terdolimi, jangan jadi yang mendolimi. Sabar. Apa-apa, gak dapat nyata, apa sabar lagi. Jadi yang terdolim, kenapa? Karena ujiannya di sini, ujiannya di dunia. Ya. Nah itu membunuh besar berat. Sehingga dalam hal ini Nabi SAW pernah bersabda, karena ala bani Adam, ya, sesungguhnya untuk salah satu putra Adam, yaitu Qabil. Setiap orang yang membunuh, dia mendapat jatah dari dosanya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kenapa? Li'annahu man sannal qatla. Karena Qabil itulah yang pertama kali melakukan pembunuhan itu. Hati-hati dengan dosa jariah. Seseorang yang dia ini melakukan sesuatu perbuatan pertama kali, sehingga yang niru banyak, yang ikut banyak, itu jariahnya, jariah dosa sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Itulah yang paling berat itu, terutama yang dia influencer, ya, yang punya pengikut banyak, kayak followers-nya ribuan ribu, itu hati-hati. Yang ditokohkan, yang difigurkan Gus-gus, Nik-nik, yang difigurkan, tapi dia berbuat gak baik sehingga ditiru oleh fansnya, ditiru oleh murid-muridnya, ditiru oleh mengikuti dia, followersnya. Hati-hati. Yang dosa bukan cuma dia, yang dosa menjadi pelaku ya. Yang pertama kali melakukan itu kena dosa terus. Tapi kalau dia berbuat baik, ngajak kebaikan, karena dia yang ikuti dia jutaan, sehingga dia berkomentar yang baik, upload video baik, yang like itu, pahalanya besar. Pahalanya besar. Dalam hadis Nabi bersabda, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang menjadi pelopor kebaikan, falahu ajruha, dia dapat pahala kebaikan itu. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang-orang yang mengamalkan kebaikan itu setelah dia wafat. Dapat terus. Min ghairi an yanqusa min ujuri syai', tanpa berkurang sedikit pun dari pahalanya mereka. Kebalikannya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mempelopori perbuatan buruk. Dulu berobat gak ada, main gaplek, yang bawa gaplek pertama
Itu setiap orang yang gaplek dia ada berdosa terus. Buru-buru nggak ada usaha tempat-tempat hiburan nggak ada. Siapa yang pertama kali bikin? Itu dapat jariah sampai hari kiamat. Ya, walaupun dia sudah tobat, karena dia mempelopori. Ini yang repot. Pelopor ini bahaya. Kalau buruk keburukan semua orang pelakunya dapat dia jatah dosa. Falahu wizruna alaihi wizrun, dia dapat dosa buruk dari. Wizruman amila bila ba'dahu, dan dosa setiap orang yang mengamalkan perbuatan buruk itu setelah dia mati tanpa mengurangi dosa mereka. Artinya pelakunya dosa yang pertama kali juga dapat dosa. Di sini hati-hati dengan mempelopori sesuatu. Oh, di kampung ini belum ada nih pengajian, bikin pengajian. Saya nggak bisa Ustaz. Ya, Anda nggak bisa cari ustaz banyak yang khusus banyak Ustaz. Anda bisa cari pondok-pondok banyak. Anda mempelopori di situ. Ketika itu rapi, Anda wafat ngalir terus. Tapi seperti ditiru kampung sebelah tiru. Masya Allah. Besar Anda punya pahala jariah Anda. Nah, ini seperti ini. Sehingga membunuh itu di dalam fikih ada tiga macam. Ada membunuh ma'amdun, ya, murni sengaja. Artinya dia membunuh itu dengan alat yang bisa membunuh. Dan yang dituju pulang. Kalau sekarang ini pembunuhan berencana. Atau skala fikih nggak perlu berencana. Yang penting yang dia tuju itu ada dengan alat yang bisa membunuh. Itu kisos, penggal kepala. Itu hukumannya adalah penggal kepala. Dosa, nggak terlalu kejam kan di penggal kepala. Iya, nggak kejam itu hukum. Jangan sampai hati Anda kotor dengan mengkritik hukum. Mungkin Anda bilang itu kejam karena Anda bukan keluarga korban. Kalau Anda keluarga korban, mungkin bukan dibunuh lagi, dicincang saking gemesnya. Tapi untuk bisa berusaha dipenggal aja. Dan itu sebenarnya akan menjadi orang-orang yang ingin membunuh itu keterburuan. Mikir dia, ini kalau saya membunuh nih akan dibunuh saya. Mikir. Sehingga semarah apapun otaknya masih bekerja. Tapi kalau membunuh 5 tahun penjara, nanti ada gerasi tiap hari raya, ada remisi, ada ini, paling 2 tahun keluar. Ya seperti ini kesempatan membunuh banyak kesempatannya. Yang seperti inilah yang terjadi banyak pembunuhan. Kita silahkan periksa negara yang memakai cara syariat ini. Di Saudi itu ada Masjid Qisas. Masalah di Jeddah. Masjid Qisas ini kalau dia di Qisas, itu Jumat dipegang. Masjid Qisas mana? Kenapa dikembangkan? Agar orang tahu gitu. Orang yang membunuh akan dibunuh. Sehingga semarah apapun orang dia mikir, kayak apa istri saya ini kalau saya dibunuh? Mikir. Sehingga Allah berfirman, "Walakum fil qisasi hayah." Dan di dalam hukum qisas ada kehidupan yang langgeng untuk kalian. Walakum fil qisasi hayah. Di dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan yang langgeng. Kenapa? Karena orang nggak sembarang bunuh. Semarah apapun dia mikir, kalau saya bunuh, saya dibunuh juga. Saya kena qisas. Jadi kan hukum orang yang qisas berpahala. Jadi pembunuh berpahala, yang bagian penggal berpahala. Kenapa? Karena dia menegakkan hukum. Dia menegakkan hukum. Sehingga jangan kira orang yang tukang jagal itu terus berdosa, dia berpahala karena dia menghidupkan hukum. Dan
merata di bumi Allah ya. Dan akan damai, betul ya. Gak sembarangan orang itu ngomongnya sembarangan. Kalau hukum ini diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua ada kalanya khata' mahd, murni kesalahan. Ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan daripada masalah pembunuhan yang akan insyaallah. Karena memang masalah pembunuhan ini di Indonesia ini masyaallah berita itu hampir seminggu sekali ada. Ini menunjukkan bahwasanya ada yang perlu diperbaiki daripada masyarakat kita. Karena gampangnya mereka itu menghilangkan nyawa orang tanpa merasa bersalah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dijaga oleh Allah dari seluruh kemaksiatan, dan kita terjaga dari kezaliman orang yang zalim, kejahatan orang yang jahat, kita, keluarga kita, dan orang kita cintai, baik itu di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiyah وكل نية صالحة وعلى آله وصحبه الصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا